Pada abad ke-18, ilmuwan Arab dan Persia mulai mengelompokkan unsur-unsur menjadi logam dan non-logam. Langkah awal ini menjadi dasar bagi klasifikasi unsur yang kita kenal hari ini. Kemudian, pada akhir abad 18, ahli kimia Arab dan Persia mulai mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu logam dan laisa logam. Unsur logam yang dikenal pada saat itu ada 16 unsur, di antaranya besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Sementara itu, unsur non-logam yang dikenal pada saat itu ada 7, di antaranya arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Antoine Lavoisier merupakan ahli kimia Prancis pada 1789. Lavoisier mengelompokkan 33 materi ke dalam 4 golongan unsur yang dikemukakan berdasarkan sifat kimianya. Lavoisier menganggap materi tersebut adalah unsur. 4 golongan yang dikemukakan Lavoisier yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Gas, Lavoisier memasukkan unsur-unsur seperti oksigen, hidrogen, nitrogen, dan beberapa gas lainnya ke dalam kategori ini. Dia menyadari bahwa unsur-unsur ini berbentuk gas pada kondisi atmosferik standar dan memiliki sifat yang sangat berbeda dibandingkan dengan logam atau non-logam. Non-logam, unsur-unsur yang tidak memiliki sifat logam seperti belerang dan fosfor dimasukkan ke dalam kelompok non-logam. Non-logam ini biasanya cenderung rapuh, memiliki titik leleh rendah, dan tidak menghantarkan listrik seperti logam. Logam, Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur yang memiliki sifat logam, seperti kilau, kemampuan untuk menghantarkan panas dan listrik, serta kemampuan untuk ditempa dan dibentuk. Contoh logam dalam klasifikasi Lavoisier termasuk besi, tembaga, dan timbal. Tanah, kategori ini terdiri dari berbagai zat yang pada waktu itu dianggap sebagai unsur. Tetapi sekarang kita tahu bahwa beberapa dari mereka sebenarnya adalah senyawa. Contohnya termasuk kapur atau kalsium karbonat dan alumina atau alumin oksida. Pada saat itu, Lavoisier dan para ilmuwan lainnya masih belum dapat memisahkan beberapa elemen dari senyawa mereka. Pengelompokan yang dilakukan oleh Lavoisier merupakan salah satu langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pembentukan tabel periodik yang lebih terstruktur. Lavoisier juga mempromosikan konsep bahwa unsur adalah zat dasar yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut melalui reaksi kimia. Johann Wolfgang Dobereiner merupakan ahli kimia Jerman. Johann Wolfgang Dobereiner menemukan kenyataan bahwa massa atom relatif unsur kedua adalah rata-rata jumlah massa atom relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner, seorang ahli kimia Jerman, mengusulkan konsep yang dikenal sebagai triade Dobereiner. Ini adalah salah satu upaya awal untuk mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan sifat-sifat yang mirip. Dobereiner mengamati bahwa beberapa unsur kimia dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang terdiri atas 3 unsur yang kemudian disebut triade. Unsur-unsur dalam setiap triade memiliki sifat-sifat kimia yang mirip dan terdapat hubungan khusus antara massa atom relatif dari unsur-unsur dalam triade tersebut. Kelemahan triade Dobereiner yaitu kurangnya efisien karena adanya beberapa unsur yang tidak dapat masuk ke dalam kelompok triade. Selain itu, beberapa unsur tidak termasuk dalam kelompok triade padahal sifatnya sama dengan unsur dalam kelompok triade tersebut.
John Newlands merupakan seorang ahli kimia asal Inggris pada tahun 1865. Newlands adalah salah satu ilmuwan pertama yang menyadari adanya keteraturan dalam sifat unsur. Pada tahun 1865, John Newlands menemukan hukum oktav yang menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Berdasarkan hukum ini, unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata, unsur-unsur yang berselisih satu oktav menunjukkan kemiripan sifat dan keturunan perubahan sifat unsur. Dan adapun kelemahan oktav Newlands, yaitu gas mulia belum masuk ke dalam susunan oktav Newlands, hanya dapat digunakan untuk atom atau unsur ringan lainnya, dan juga masih terdapat kotak yang berisi dua unsur. Dmitri Mendeleev ini adalah seorang ahli kimia Rusia. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev melakukan pengamatan 63 unsur yang sudah dikenal saat itu. Mendeleev menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatifnya, sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Teman-teman, di atas ini merupakan gambar dari tabel sistem periodik Mendeleev. Mendeleev selanjutnya menempatkan unsur-unsur dengan kemiripan pada satu jalur vertikal yang disebut golongan, sementara jalur horizontal yang disebut periode. Nah teman-teman, ternyata sistem tabel periodik Mendeleev tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, menyediakan beberapa tempat kosong untuk unsur-unsur yang belum ditemukan. Yang kedua, meramalkan sifat-sifat unsur yang belum diketahui. Kekurangannya, yang pertama, masih terdapat unsur-unsur yang masanya lebih besar diletakkannya di depan unsur yang masanya lebih kecil. Yang kedua, adanya unsur-unsur yang tidak mempunyai kesamaan sifat dimasukkan ke dalam satu golongan. Meyer adalah seorang ahli kimia dan fisika asal Jerman. Pada tahun 1868, Lodermeyer mengamati hubungan antara kenaikan massa atom dengan sifat unsur. Lodermeyer kemudian menggambarkan grafik hubungan antara volume atau unsur terhadap atom relatifnya. Meskipun sistem Meyer tidak sepopuler sistem Mendeleev pada saat itu, karyanya memberikan kontribusi penting dalam memahami keteraturan sifat-sifat kimia. Meyer kemudian menyusun unsur-unsur tersebut dalam tabel berdasarkan kenaikan massanya secara vertikal. Sementara itu, unsur-unsur dengan sifat yang mirip terletak pada baris yang sama. Ini merupakan tabel periodik menurut Lodermeyer. Meyer mempublikasikan sistem periodiknya pada tahun 1870 setelah sistem periodik Mendeleev keluar. Henry G. Moseley merupakan seorang ilmuwan Inggris. Pada tahun 1914, Henry G. Moseley menyusun sistem periodik unsur modern berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik ini disebut sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik unsur Moseley digunakan hingga saat ini dan sering disebut dengan tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur hingga saat ini selalu mengalami perkembangan mengenai unsur-unsur yang mengisi kotak-kotak yang masih kosong. Secara garis besar, unsur-unsur dalam sistem periodik modern ditempatkan sesuai golongan dan periodenya. Sistem periodik modern atau sistem periodik bentuk panjang terdiri atas jalur vertikal atau golongan dan lajur horizontal atau periode. Golongan disusun menurut kemiripan sifat, sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Sistem periodik modern tersusun atas 7 periode dan 8 golongan yang dibagi menjadi 8 golongan utama atau A dan 8 golongan transisi atau B. Golongan A atau golongan utama
Golongan utama terdiri atas 8 golongan unsur berikut. Golongan transisi atau golongan B. Golongan transisi atau golongan B yaitu golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B atau 8, 1B, dan 2B. Dimulai dari periode keempat, golongan B terletak di antara golongan 2A dan 3A. Khusus golongan 8B terdiri atas 3 jalur vertikal. Golongan transisi dalamnya itu terdiri atas deret lantanida dan deret aktinida. Deret lantanida terletak pada periode 6 di sebelah kanan unsur La dan termasuk golongan 3B. Deret lantanida terdiri atas 14 unsur. Unsur-unsur tersebut mempunyai sifat yang mirip dengan La. Deret aktanida terletak pada periode 7 di sebelah kanan unsur Ac dan termasuk golongan 3B. Deret aktinida terdiri atas 14 unsur yang mempunyai sifat yang mirip dengan Ac. Periode atau jalur horizontal, unsur-unsur yang berada pada jalur horizontal atau mendatar dikelompokkan dalam satu periode. Periode dalam sistem periodik, unsur menyatakan banyak kulit atom yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan. Titik periode ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode sebagai berikut. Periode 1 berisi 2 unsur terdiri atas H dan He. Periode 2 berisi 8 unsur mulai dari Li hingga Ne. Periode 3 berisi 8 unsur mulai dari Na hingga Ar. Periode 4 berisi 18 unsur mulai dari K hingga Kr. Periode 5 berisi 18 unsur mulai dari Rb hingga Xe. Periode 6 berisi 32 unsur mulai dari Cs sehingga Rn termasuk deret lantanida. 7 periode 7 berisi 37 unsur mulai dari Fr ke kanan sampai Og.